Informasi untuk penerima bantuan subsidi listrik PLN. Ada kebijakan baru subsidi tahun 2022. Siap-siap menerima bantuan dalam bentuk uang tunai atau voucher. Seperti apa informasinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi khusus kalian penerima subsidi listrik dari PLN. Karena ada kebijakan baru, subsidi tahun 2022. Siap-siap akan menerima bantuan berupa uang tunai atau voucher. Namun sebelum ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini yang akan diundi di akhir bulan Juni 2022. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Dikutip dari kompas.com, skema penyaluran subsidi listrik dari pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Kini tak semua orang bisa menikmati listrik subsidi pemerintah. Terlebih pada tahun 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memunculkan wacana adanya perubahan cara mendapatkan subsidi listrik. Dan nantinya masyarakat berhak mendapatkan subsidi akan diberi bantuan berupa uang cash, kupon atau berupa voucher. Dengan demikian, subsidi listrik tidak lagi disalurkan melalui PLN. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Rida Mulyana mengatakan, perubahan skema penyaluran subsidi listrik dimaksudkan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak. Nantinya semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi. Nanti kepada yang berhak disubsidi langsung dikasih cash atau apakah kupon, voucher atau membayarnya. Maksud saya voucher untuk membayarnya. Dan itu tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik. Ujarnya dalam konferensi pers virtual Selasa 19 Januari 2022 lalu. Kemudian meski demikian kata Rida Mulyana, skema ini masih digodok oleh pemerintah. Mulai dari cara, waktu, hingga pihak yang bertugas menyalurkannya. Ia bilang tak ingin skema yang baru malah menyusahkan masyarakat, sehingga dilakukan pembahasan secara matang. Selanjutnya teman-teman kita mengenal apa itu subsidi listrik ya. Jadi untuk subsidi listrik ini, Kementerian Keuangan Kemenkeu melalui laman resminya menjelaskan bahwa dalam APBN, subsidi adalah transfer dana dari pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Dengan begitu, subsidi listrik adalah bentuk bantuan dari pemerintah agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih murah dari tarif keekonomiannya. Seperti di Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi memandatkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selanjutnya kita ke pembahasan perubahan skema subsidi listrik di tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun maksudnya. Dulu semua orang bisa mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah secara otomatis jika menjadi pelanggan PLN. Sejalan dengan itu, perubahan kebijakan subsidi listrik dilakukan hanya berupa kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik. Kebijakan tersebut misalnya
ketika pemerintah menaikkan tarif listrik sebesar 10% di tahun 2010 dan sebesar 15% di tahun 2013. Pada kenaikan tarif listrik tersebut, semua pelanggan PLN yang meliputi 38 golongan masih menerima subsidi listrik pada periode ini. Kemudian, pada tahun 2015, pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 12 jenis pelanggan PLN yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga daya 1300 volt ampere ke atas ya maksudnya. Pelanggan golongan industri besar 200 volt ke atas, kemudian pelanggan golongan bisnis besar 6.600 volt ampere ke atas, dan pelanggan golongan pemerintah 6.600 volt ampere ke atas. Kebijakan ini didasari pemahaman bahwa golongan pelanggan tersebut tidak berhak menerima subsidi listrik, jelas Kementerian Keuangan. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi besaran anggaran subsidi listrik dari 99,30 triliun di 2014 menjadi 56,55 triliun di tahun 2015. Lalu pada 2017, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terus melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi listrik dengan melakukan reformasi subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Kebijakan ini dilakukan untuk mengembalikan mandat pemberi subsidi, yaitu untuk masyarakat kurang mampu. Reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menyasar pelanggan rumah tangga 900 volt ampere. Pelanggan rumah tangga 900 volt ampere yang berhak menerima subsidi adalah rumah tangga yang terdaftar dalam basis data terpadu atau BDT yang sekarang menjadi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan untuk mengatasi adanya rumah tangga yang berhak menerima subsidi tapi tidak terdaftar dalam BDT, maka pemerintah dan PLN menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan mereka untuk menerima tarif listrik bersubsidi. Kemudian kita akan bahas mengenai subsidi listrik saat ini. Saat ini semua pelanggan rumah tangga 450 volt ampere masih menerima subsidi listrik. Pemerintah sedang mengupayakan untuk melanjutkan reformasi subsidi listrik. Pada tahun 2021, Kementerian SDM mencatat realisasi subsidi listrik tercatat sebesar 47,8 triliun rupiah. Pada tahun 2022 ini, anggaran subsidi listrik dipatok meningkat menjadi 56,5 triliun rupiah. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi informasi terkini mengenai subsidi listrik tahun 2022. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.